Sobat Imajiner. Kali ini kita akan eksplor tempat bersejarah di kota Surabaya. Kita akan menyusuri Jalan Pahlawan, Jalan Kembang Jepun, Jembatan Merah, Jalan Veteran, dan Jalan Raja Wali. Gedung Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya, atau juga sering disebut sebagai kantor pos besar, termasuk salah satu bangunan yang sangat sering beralih fungsi. Sebelum menjadi kantor pos, gedung ini digunakan sebagai kantor Kabupaten Surabaya sekitar tahun 1800 sampai 1881. Setelah itu, gedung ini beralih fungsi lagi menjadi gedung HBS, Hogere Burgerskole, hingga tahun 1923. Dan salah satu lulusannya yang terkenal adalah Soekarno, 1915 sampai 1920. HBS ini merupakan sekolah untuk anak-anak bangsa Eropa, putra bangsawan pribumi atau putra para tokoh pribumi terkemuka, dengan pengantar dalam bahasa Belanda. Gedung ini juga sempat dipakai selama 3 tahun sebagai gedung Kepala Komisaris Surabaya, sebelum akhirnya digunakan sebagai kantor pos hingga sekarang. Gedung NV Linde Teves. Gedung ini terletak di pojok jalan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kebun Rojo. Pada zaman Hindia Belanda, gedung ini bernama Gedung NV Linde Teves. Sekarang gedung ini digunakan sebagai gedung punyanya Bank Mandiri. Kemudian disebut sebagai Gedung Mandiri. Gedung Bank Mandiri ini dibangun tahun 1911 oleh Hulswit dengan nama Gedung Linde Teves Stokvis. Digunakan sebagai pabrik mesin pemerintah Hindia Belanda dan perbaikan kapal-kapal perang. Pada saat pendudukan Jepang difungsikan sebagai Kitahama Butai, atau bengkel perbaikan dan penyimpanan kendaraan dan senjata berat. Pada 1 Oktober 45, TKR berhasil merampas kendaraan perang dan persenjataan di tempat ini. Semasa pertempuran 10 November 45, salah satu ruangan dalam gedung ini dijadikan kamar mayat. Konon katanya lampu ruangan tersebut berayun-ayun dengan sendirinya. Gedung ini memiliki menara jam yang masih berfungsi hingga sekarang.
Pahlawan. Jalan Pahlawan ini merupakan bagian dari kawasan pasar besar di zaman Belanda, pusat perdagangan dan perkantoran. Dulu kawasan ini sangat luas dan sangat padat. Pada zaman itu tempat ini sudah sangat modern. Banyak mobil lalu lalang dan tram layaknya kota di Eropa. Kantor Gubernur Jawa Timur. Di zaman Belanda, awalnya kantor gubernur di Kembang Jepun hingga 1930. Gedung kantor yang baru mulai dibangun pada Mei 1929 oleh NV Nederlands Aanneming Maatschappij dan dirancang oleh W. Lemchi. Gedung tersebut selesai pada Agustus 1931. Kemudian pada 10 Desember 1931, bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintahan kolonial Belanda. Kegiatan pemerintahan pun dipindahkan ke kantor baru yang kemudian difungsikan sebagai Gouverneurkantor. Selain sebagai kantor gubernur, juga digunakan sebagai residensi kantor atau kantor residen. Pembangunan gedung ini menelan biaya sebesar 805.000 gulden. Gedung ini juga mengalami renovasi beberapa kali karena kerusakan akibat pengeboman pada masa Perang Kemerdekaan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini ditempati oleh Shuchokan alias pejabat setingkat gubernur
hanya itu, gedung ini pun pernah menjadi tempat perundingan Soekarno dengan Jenderal Hawthorne pada Oktober 1945 untuk mendamaikan pertempuran pejuang dengan pasukan sekutu. Di gedung ini pula, pada 9 November 45, Gubernur Suryo memutuskan menolak ultimatum menyerah tanpa syarat. Hancurnya gedung kehakiman, atau orang Belanda menyebut Gebouw van de Raad van Justitie. Lokasi ini sekarang adalah Tugu Pahlawan, yang merupakan monumen kebanggaan arek-arek Surabaya, terletak di Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan. Di tempat inilah pertempuran yang paling dahsyat terjadi tanggal 10 November 1945. Arek-arek Surabaya berhasil melucuti senjata tentara Jepang yang saat itu menjadi markas Kempetai atau polisi militer rahasia Jepang yang terkenal sadis, lalu dijadikan markas TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Gedung tersebut hancur dalam serangan Inggris 10 November 45. Dulu masa pemerintahan kolonial, gedung tersebut dibangun pada tahun 1891 dalam gaya arsitektur klasik dan dikenal sebagai Gedung Raad van Justitie atau Gedung Pengadilan Tingginya Belanda, sebagai pengadilan banding bagi orang Eropa atau Indo dan Bumi Putra yang dipersamakan. Bangunan ini tetap berdiri kokoh sampai zaman kemerdekaan, di mana pada zaman pemerintahan Jepang dipakai sebagai markas Kempetai. Pada masa perang 10 November 1945, gedung ini terbakar hebat dan hancur. Setelah itu dibangun monumen Tugu Pahlawan yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Dan tahun 2000 di kawasan ini dilengkapi Museum Tugu Pahlawan. Saat ini hanya tinggal puing-puing pilarnya saja yang tersisa.
Pada zaman itu tidak ada lampu merah, tapi ada petugas di tengah jalan yang memberikan aba-aba tangan menyetop dan menyuruh maju kendaraan. Gedung Grimm & Co. berdiri pada tahun 1888 dan menjadi tempat berkumpul baru orang-orang Eropa. Pada saat itu, tempat berkumpul mereka yang resmi hanyalah Societat Concordia. Tempat ini saat itu terkenal karena roti dan makanannya yang lezat. Selain itu, pesta sosialita juga sering diadakan di tempat tersebut. Tahun 1888 adalah puncak kejayaan Grimm & Co. Mereka menikmati roti yang dibuat khusus oleh Grimm sambil mendengarkan alunan musik dari gramofon. Grimm & Co. terdiri dari 2 lantai untuk restoran dan aula dansa. Pada tahun 1920-an, Grimm & Co. ditutup dan berubah menjadi bengkel mobil. Pada tahun 1935, gedung tersebut direnovasi menjadi kantin armada. Saat ini gedung lama sudah dibongkar dan sebuah gedung baru dibangun kembali. Jembatan Merah atau disebut Roodbrug telah ada sejak beratus-ratus tahun lalu pada masa Pakubuwono II dan direnovasi oleh VOC pada tahun 1743. Dalam masa revolusi perjuangan bangsa Indonesia, Jembatan Merah ini menjadi saksi bisu akan kematian para pejuang dan juga dari pihak tentara Belanda. Ada beberapa peristiwa sejarah yang menjadikan Jembatan Merah ini sebagai saksi bisunya. Misalnya pada keberhasilan tentara Belanda menduduki dan menguasai gedung Internationale Krijt en Vereniging Rotterdam. Dalam peristiwa ini, terbunuhlah beberapa tentara Belanda dan juga pejuang asli Surabaya. Di Jembatan Merah inilah Brigadir Jenderal Malabi, seorang pemimpin pasukan Inggris tewas dalam baku tembak dengan pejuang Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 45. Hal inilah yang memicu pecahnya peristiwa pertempuran 10 November. Pertarungan arek Surabaya melawan tentara sekutu dan Nika Belanda yang berkeinginan menguasai kembali kota Surabaya ini. Jembatan Merah turut menjadi saksi dari setiap darah yang ditumpahkan dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Kembang Jepun. Kembang Jepun sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Kawasan ini telah menjadi lokasi hilir mudik banyak orang dari berbagai bangsa. Pada masa Belanda, Kembang Jepun disebut Handelsstraat, yang berarti jalan perdagangan. Lalu pada masa pendudukan Inggris, Daendels mendirikan pusat pemerintahannya di sekitar Jembatan Merah. Nama Kembang Jepun sendiri muncul di masa pendudukan Jepang. Para serdadu Jepang atau Jepun punya banyak teman wanita yang bisa diistilahkan kembang. Pasang surut dialami kawasan Kembang Jepun, hingga akhirnya pada tahun 2003 kawasan ini resmi bernama Kia-Kia.
Jalan Veteran. Jalan Veteran ini dulu merupakan perkantoran elit Belanda. Hingga saat ini masih banyak bangunan yang masih berdiri tegak. Jalan Veteran oleh orang Belanda dulu disebut Sociëteitsstraat atau Jalan Masyarakat.
Gedung De Societe Concordia. Salah satu gedung yang cukup banyak menyimpan nilai sejarah adalah gedung Ex De Societe Concordia, atau yang kini menjadi salah satu aset Pertamina. Gedung ini dulunya difungsikan sebagai tempat hiburan dan berkumpulnya elit kolonial di Surabaya. Gedung ini dapat dikatakan sebagai tempat dugem yang pertama berdiri di kota Surabaya. Jalan karet yang sudah sangat tua meninggalkan jejak pecinan bercampur kolonial Belanda yang kuat. Surabaya sebagai salah satu kota tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan memiliki bangunan rumah toko berlantai dua. Rumah-rumah toko ini terinspirasi dari tradisi Eropa dan Cina peranakan. Di Jalan Karet terdapat 3 rumah Abu, keluarga Han, Te, dan Choa, yang kini menjadi rumah sembahyang para masyarakat Tionghoa. Jalan Raja Wali dulu bernama Herenstraat, dalam bahasa Indonesia artinya Jalan Tuan-Tuan. Gedung Cerutu. Gedung ini dinamakan Gedung Cerutu karena dulunya dipakai untuk menyimpan stok cerutu para petinggi perwakilan Belanda di Surabaya. Gedung Internasio. Itu merupakan gedung yang dulu ditempati oleh Malabi. Hotel Arcadia. Hotel yang sudah berdiri sejak 1913 dibangun oleh kontraktor yang bernama Hollands Beton Maatschap. Namun sebelum menjadi Hotel Arcadia, lebih dulu gedungnya dipergunakan untuk kantor Geowehry & Co. Perusahaan Geowehry & Co adalah industri yang bergerak di bidang perkebunan yang ada di Indonesia.